yang pada Ba'da Asar hari Jumat yang insya Allah termasuk waktu-waktu mustajabah dalam berdoa dan akan dikabulkan insya Allah sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Kita dapat berkumpul kembali dalam kajian rutin kita setiap 2 pekan yang akan mengkaji sirah nabawiyah bersama Ustadz Dr. Faisal Mahdi yang akan pada sore hari ini kita sudah menginjak ke dalam seri yang ketiga yang akan Ustadz dengan tema masa muda Rasulullah Muhammad SAW dari kematangan hingga pelaminan. Kita mulai kajian pada sore hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bifidni wa liwalidayya wal mu'minin. Amin. Selanjutnya kami serahkan waktu dan kesempatan untuk Ustadz Dr. Faisal Mahdi untuk memberikan kajian sore hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya terdengar dengan jelas, Dok? Alhamdulillah terdengar Ustadz. Alhamdulillah. Ya, izin screen ya, ini ya, share screen ya. Iya Nadir. Oke, sudah muncul di Sampun layar Ustadz. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, rekan sejawat rahimakumullah. Bersyukur kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ya di majelis yang mulia ini, di majelis ilmu, majelis yang insya Allah mengundang turunnya rahmat Allah dan mudah-mudahan senantiasa rahmat Allah itu beriringan dengan keberkahannya ya. Allah memberkahi kehidupan kita, usia kita, ilmu kita, keluarga kita, anak keturunan kita, kemudian guru-guru kita pun semuanya diberkahi oleh Allah hanya karena sebab kita istiqomah dalam menghadiri sebuah majelis ilmu, majelis yang mengkaji ayat-ayat Allah, majelis yang mengkaji hadis-hadis Rasulullah, majelis yang mencoba untuk mengenali sosok-sosok luar biasa dalam kehidupan kita ya, salah satunya adalah sosok Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya tak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada beliau ya, junjungan kita, teladan utama kita, kekasihnya dan kekasih kita semua yang telah sempurna bisa mencintai kita sebelum kita mampu memulai mengenalnya gitu. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan sejawat sekalian, pada pertemuan ketiga ya di Nakes Mengaji Sirah Nabawiyah ini, kita sampai ke materi terkait tentang masa muda Rasulullah SAW. Sebenarnya di jadwal yang sudah saya sampaikan dulu di awal ke Dokter Agung dan kawan-kawan, kita sebenarnya mengkaji masalah tentang wahyu pertama, turunnya wahyu pertama. Tetapi setelah saya pikir-pikir, kemudian coba saya baca-baca lagi, ternyata ada beberapa poin-poin penting yang selayaknya kita ketahui ya sebelum kita nanti akan melangkah lebih jauh mengetahui seluk-beluk kehidupan Rasulullah, terutama nanti ketika beliau berdakwah, yakni di masa mudanya ini ya. Karena kita nanti akan mengenal banyak hal, mengenal apa ya, kerangka kondisi fakta yang ada yang real terjadi pada saat itu sehingga kita nanti paham kenapa kok ada peristiwa seperti ini dengan
frame berpikir seperti ini karena kita tahu ada alasan besar dan itu muncul ketika masa muda Rasulullah ini. Jadi saya beri judul Kematangan, Peran Sosial, serta sampai nanti kita, mengkaji dan mengenal sosok, istri beliau dan sekaligus ibunda kita ya, Khadijah radhiyallahu anha. Ada 4 segmen ya, tapi saya bagi 3, satunya saya gabung. Segmen pertama nanti kita akan membahas tentang peristiwa Perang Fijar dan Hilful Fudul, itu sebuah peristiwa atau 2 peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW di masa muda beliau dan berurutan peristiwanya. Nanti mudah-mudahan bisa singkat saya gabung karena ada beberapa poin penting di sini yang akan coba kita angkat ya, karena ya itu tadi ada sebuah pemahaman yang harus kita, masukkan ke dalam informasi database sirah kita ya, sehingga kita tidak gagal paham apa yang terjadi nanti ketika Rasulullah berdakwah. Kemudian yang kedua, segmen yang kedua nanti kita akan membahas tentang pemugaran Ka'bah, ada hikmah dan, apa namanya, pelajaran berharga juga di sini terkait pemugaran Ka'bah. Dan yang terakhir yaitu kita mencoba untuk, mengenal sepenggal kisah bagaimana pernikahan Rasulullah SAW dengan ibunda kita yaitu Khadijah. Otomatis kita nanti akan banyak mengenal sosok Khadijah radhiyallahu anha ini seperti apa beliau. Oke, langsung aja. Bismillah ya, kita mulai di segmen pertama yaitu terkait tentang Perang Fijar. Sebelum kita membahas latar belakang perangnya, kita membahas artinya dan maknanya dulu. Apa sih Fijar itu ya? Fijar itu satu akar kata dengan fujur, yang artinya kejahatan atau pelanggaran atau penodaan terhadap sesuatu. Dan di peristiwa ini, ada yang dinodai yaitu kesucian, yaitu bulan suci, tanah suci, kemudian juga aktivitas yang di sana ternyata ada yang dilanggar oleh beberapa oknum orang di, Mekah. Perang Fijar terjadi di bulan suci. Jadi di bulan suci di sini, sudah ada sejak zaman dulu ya, sebelum Islam hadir ada 4 bulan suci yang itu diyakini dan tentu saja ini adalah bagian dari warisan ajaran Nabi Ibrahim. Ada 4 bulan suci di situ, 3 berurutan yaitu Zulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Karena di situ ada ibadah haji sehingga, dikaitkan dengan bulan suci. Yang satu terpisah yaitu Rajab. Nah, sehingga semua yang terlibat dianggap telah melakukan kejahatan dan menodai kesucian di bulan suci itu. Tapi, di sini tentu saja sudah ada penyimpangan ya meskipun pemahaman, tentang terkait bulan suci ini adalah warisan dari ajaran Nabi Ibrahim, tetapi tetap saja dalam pelaksanaan di lapangan di zaman jahiliyah sudah sangat-sangat menyimpang sekali gitu ya. Tentang ibadahnya, tentu saja ibadah haji dan seterusnya ya. Dan kemudian juga malah justru dijadikan sebuah apa ya, bulan suci ini karena seluruh penjuru masyarakat orang Arab dari seluruh penjuru negeri di Arab itu datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ada keramaian di sana otomatis di situ dimanfaatkan oleh orang Quraisy untuk membuka pasar. Nah, jadi ada efek ekonominya di situ. Makanya diusahakan semaksimal mungkin di bulan suci ini tidak ada konflik, tidak ada perang atau tidak ada ketegangan ya, karena nanti akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi juga. Orang-orang akan mikir mikir 2 kali gitu untuk datang ke Mekah untuk berdagang di sana ketika bulan suci. Makanya ini adalah sebuah pelanggaran yang besar, baik itu dari segi nilai-nilai spiritualitas maupun norma-norma yang berlaku di sana pada saat itu, terkait tentang ekonomi ya. Nah, kemudian pelakunya siapa yang berkonflik di sini, ini kita, mencoba untuk membiasakan nama-nama nama-nama yang asing ya. Sebenarnya kalau belajar sirah sih sebenarnya, beberapa nama-nama di sini, akan banyak ditemui gitu ya, karena sedikit banyak akan berinteraksi dengan Rasulullah. Yang berkonflik di sini adalah Quraisy dan Kinanah melawan Qais Ailan. Sebenarnya Quraisy ini adalah bagian dari Kinanah. Kinanah itu besarnya ya, Quraisy itu kan Fihr ya, namanya Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Nah, tapi karena Quraisy ini memiliki kebesaran tersendiri, jadi menjadi Bani sendiri. Jadi Bani Kinanah sendiri, Quraisy sendiri. Tapi mereka berkoalisi di sini melawan Qais Ailan. Mungkin jika ada yang masih ingat Qais Ailan ini siapa, ini keluarga besar dari Bani Sa'ad kemarin ya.
Hawazin, ada Bani Sa'ad, nah suku besarnya Quraisy Island. Ini nih yang bentrok ini. Latar belakangnya apa? Ada kasus pembunuhan di sini. Pembunuhan yang dilakukan oleh Al-Barad bin Qais, ini dari Kinanah, membunuh Urwah, bukan Urwan dia. Urwah bin Utbah dari Qais Island di tengah aktivitas perdagangan. Kenapa si Urwah ini dibunuh? Karena Urwah ini hakikatnya sedang bermitra ya dengan Barad untuk untuk melakukan aktivitas dagang. Tapi Barot ini iri karena Urwah ini sedang membawa barang dagangan dari saudagar besar ya, dari mana, kalau nggak salah dari Najd ya ini ya, Nu'man bin Munzir. Itu pedagang besar, karena dari luar Mekah harus ada mitra untuk berdagang di Mekah, makanya ditunjuk Barot ini, di mana Urwah adalah perantaranya. Nah, si Barotnya iri gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya orang Mekah yang mendapatkan hak untuk berdagang lebih gitu, karena bukan Urwah kan bukan orang Mekah, bukan Quraisy. Akhirnya singkat cerita dibunuh. Nah, kita langsung lompat aja karena, kalau kita membahas secara detail nanti akan banyak yang tersita waktunya, tapi di sini yang penting adalah bagaimana peran Rasulullah di perang Fijar. Otomatis Rasulullah berada di kubu Quraisy ya, di kubunya Kinanah. Nanti sedikit saya singgung kenapa kok berada di kubu yang salah, yang membunuh kan orang ini ya, orang Kinanah ya. Tetapi Rasulullah berada di kubu situ. Nah, itu bagian dari aswabiyah jahiliyah. Tapi sebelum itu ada 2 riwayat di sini yang saya kedepankan, peran Rasulullah apa. Yang pertama riwayat dari Ibnu Sa'ad dan Ad-Dimyati, Nabi SAW itu turun langsung sebagai pemanah. Romaitu fihi bi'asum. Jadi aku memanah musuh dengan beberapa anak panah pada perang itu. Di riwayat yang sama dikedepankan bahwa usia Rasulullah pada saat itu sudah 20 tahun. Di keterangan Ibnu Hisham dan Ibnu Katsir yang kelihatannya ini lebih kuat ya, ternyata Rasulullah tidak langsung ikut terjun di lapangan, tapi beliau justru membantu paman-pamannya. Jadi, kuntu unabbilu ala amami. Jadi aku mengumpulkan anak panah dari musuh, dikumpulkan jadi satu, kemudian diserahkan ke paman-pamannya, begitu seterusnya. Kemudian di riwayat yang sama disebutkan juga usia Rasulullah 14 atau 15 tahun. Ini masuk akal karena apa? Karena usia seseorang itu boleh terjun di medan perang pada saat itu batasannya kurang lebih 14 sampai 15 tahun. Karena masih muda, jadi perannya juga nggak banyak. Makanya ya itu menguti anak panah gitu ya. Nah, dampak perang Fijar. Kita nggak bahas aktivitas perangnya bagaimana, kemudian siapa yang menang, siapa yang kalah, enggak. Tapi kita membahas langsung aja dampak dari perang Fijar ini bagaimana. Teman-teman yang dirahmati Allah, di perang Fijar ini ada tokoh yang atau beberapa bani keluarga yang mulai menonjol ininya, kesukuannya, perannya. Karena setiap peristiwa itu ada pahlawannya ya. Kebetulan yang menjadi pahlawan di peperangan ini ada 2 keluarga besar, yaitu Bani Makhzum dan Bani Umayyah. Bani Makhzum ini keluarga besarnya Abu Jahal, dan kemudian Bani Umayyah ini, keluarga ada, bagian dari Bani Abdi Syams ya, itu keluarga besarnya Abu Sufyan, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin, apa namanya, Utbah bin Rabi'ah, kemudian Walid bin Utbah. Nah, itu nanti ada di perang Badar ininya ya, mereka perannya. Tapi intinya ada 2 keluarga di sini yang, secara nggak langsung pamornya mulai menaik ya, semakin menonjol. Sementara itu ternyata ada, kontranya ya, kontradiktifnya, Bani Hasyim dan aliansinya itu meredup. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena ternyata di Mekah itu ada nilai dan norma yang sedang berkembang dan itu kebetulan dibangun oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kan keluarganya Rasulullah, kakeknya Rasulullah itu Bani Hasyim. Jadi Abdul Muthalib bin Hasyim. Nah, Bani Hasyim, keluarga besar Hasyim ini bagian dari, keluarganya Abdul Muthalib. Itu tokoh besar Abdul Muthalib pada saat itu. Memiliki jasa yang sangat luar biasa. Kita tahu yang menemukan sumur Zam-Zam itu kan Abdul Muthalib. Karena insting beliau ya, instingnya itu bisa menemukan kembali sumur Zam-Zam yang sudah lama terpendam. Sehingga nggak hanya itu saja, eee, menggeliatkan kembali roda perekonomian yang digabung dengan aktivitas spiritual seperti tadi ya, ibadah haji tadi. Nah, ternyata ada yang nggak suka dengan, ini, apa namanya, kepenonjolan dari sosok
dan tokoh-tokoh dari Bani Hashim. Salah satunya itu tadi Bani Makhzum, salah duanya ya, Bani Makhzum sama Bani Umayyah. Karena mereka nanti akan sedikit banyak menimbulkan keributan ya, atau menimbulkan apa ya, sedikit-sedikit pelanggaran dan, apa, eee, penodaan aktivitas yang itu sudah disepakati bersama. Pelanggaran dan penodaan kesucian di Mekah. Itu kemerosotan nilai dan normanya, yaitu tadi karena oknum-oknum dari Bani Makhzum, jadi Bani Umayyah itu mencoba untuk show off. Dan yang ketiga adalah perang Fijar ini ada kaitannya dengan erat dengan Hifzul Fudul. Oke, kita cepat aja di segmen yang ini. Sekarang kita masuk Hilful Fudul. Tapi yang tadi insya Allah mudah-mudahan sudah paham ya sekilas pandang tentang perang Fijar ya. Ternyata Rasulullah sudah terjun di sana. Dan kenapa Rasulullah kok terjun di pihak yang salah kan ya? Bani Kinana kan yang membunuh kan ya. Siapa tadi? Barot tadi ya. Dari Bani Kinana kan yang membunuh. Karena yang berlaku aturan di situ adalah yaitu asobiah jahiliyah. Meskipun anggota keluarganya itu salah, tetapi ya tetap harus dibela, mau benar mau salah, keluarga besar harus membela. Sehingga Rasulullah di situ bagian dari Quraisy juga ikut bergabung di dalam kubu Quraisy. Nanti kita akan ketemu di perang Badar, teman-teman. Di perang Badar itu kan Rasulullah melawan kafir Quraisy, tapi di kubu Quraisy itu banyak keluarga dari Bani Hashim, dari Bani Muthalib, ada kakeknya, ada pamannya Rasulullah Abbas yang juga masuk Islam, yang sudah masuk Islam pada saat itu ya. Itu berada di kubunya orang kafir Quraisy loh, kok bisa melawan Rasulullah? Ya itu tadi, karena mereka tidak hijrah, berada di Mekah, otomatis terikat tentang aturan yang ada di Mekah. Ketika Mekah di situ sepakat untuk menyerang Madinah di perang Badar, ya udah terpaksa harus ikut. Karena itu tadi, asobiah jahiliyahnya masih ada. Lanjut sekarang ke Hilful Fudul. Saya angkat terkait tentang testimoni dari Rasulullah SAW terkait perannya beliau langsung ya di Hilful Fudul. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Imam Ahmad sama Ibnu Hibban. Beliau mengatakan Rasulullah SAW, aku mengikuti sebuah kesepakatan aliansi yang disebut dengan Hilf di rumah Abdullah bin Jud'an yang tidak sudi ditukar, maksudnya ini ya aktivitas Hilful ini ya, tidak sudi ditukar dengan unta merah sekalipun. Ini bentuk sebuah apresiasi dari Rasulullah karena beliau sangat suka dengan aktivitas ini. Maka beliau melanjutkan, jika diulang lagi nih aktivitas hilf ini dan itu dilaksanakan di masa Islam dan aku diundang kembali, maka aku pasti akan memenuhinya, memenuhi undangan tersebut. Jadi Rasulullah ternyata diundang di pertemuan kesepakatan ini untuk membentuk aliansi yang penting ini. Rasulullah diundang. Itu kan berarti secara nggak langsung ada pernyataan sosial dari keluarga besar bahwa Rasulullah ini bukan orang sembarangan, padahal masih muda usianya, 15, 14, 15 atau bahkan yang lebih tua beliau mungkin ada yang mengatakan usia 20. Ini di riwayat yang lain, aku mengikuti sebuah kesepakatan aliansi di rumah Abdullah bin Jud'an yang tidak sudi ditukar oleh unta merah sekalipun. Jadi di sini unta merah di sini lambang sebuah kemuliaan ya. Unta merah itu ada, di zaman itu sudah ada unta merah. Harganya mahal, paling prestis. Nah, yang membuat unta merah itu dianggap sebagai simbol kemewahan itu adalah tidak hanya mahalnya saja. Kalau mahal orang-orang Quraisy bisa membeli, orang-orang kaya Quraisy bisa membeli. Tapi sedikit yang bisa membeli karena apa? Karena langka. Unta merah itu langka. Ya bahasa kita limited edition lah ya. Jadi pabrikan Ferrari katakanlah hanya mengeluarkan di dunia ini 25 unit. Nah, kan langka banget karena saking mewahnya. Sampai sini seharusnya kita sudah mulai ragu itu. Ada yang bilang bahwa mas kawinnya Rasulullah ke Khadijah 100 ekor unta merah. Nyari satu aja susahnya minta ampun. Ini Rasulullah dibilang mas kawinnya sampai 100. Nah, itu nggak masuk akal. Jika aku diundang lagi untuk mengikutinya di masa Islam, maka aku pasti memenuhinya. Lagi-lagi diundang ya di sini Rasulullah. Bukan menjadi penonton saja, tim Gemhore saja, enggak. Tapi ya Rasulullah hadir, menyaksikan, dan menjadi bagian yang tanda tangan lah bahasa kita sekarang. Di Hilful Fudul. Fudul di sini kehormatan ya.
Karena apa? Karena ada seorang yang zalim yang tidak, dapat berbuat semena-mena dan kita harus mengembalikan kemuliaan orang yang dizolimi ini. Oke, kita masuk ke peristiwanya. Kenapa terjadi Hilful Fudul? Ada seorang pedagang dari Zabit, Zabit ini daerah Yaman, selatannya Arab ya, itu ditipu oleh Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini bapaknya Amr bin As. Amr bin As dari Bani Saham. Dalam sebuah transaksi dagang ditipu. Kenapa? Karena awalnya pedagang dari Zabit ini nitip. Karena dari luar yaitu tadi kayak tadi ya mitra, tapi ternyata ditipu. Ditipu oleh Al-As bin Wa'il menolak membayar barang dagangan Zabit itu. Keuntungannya nggak dibayarkan, barang modalnya juga nggak dikembalikan. Wah ini parah ini, kejahatannya parah. Karena yaitu tadi salah satunya terjadi di bulan suci. Pedagang Zabit berusaha mencari dukungan, tetapi gagal. Kenapa? Karena posisi Al-As ini, Al-As bin Wa'il ini yang cukup kuat di Mekah. Ini tokoh, Al-As bin Wa'il ini tokoh senior, disegani. Dari aliansi yang tadi, yang oposisinya Bani Hashim tadi. Paham ya? Ini kan ngomongin dikit politik lah ya. Jadi oposisinya dari Bani Hashim tadi salah satunya adalah Bani Saham, ya ini Al-As ini. Jadi ada Bani Saham, ada Bani Makhzum, ada Bani Abdi Syams dan seterusnya. Nah, orang-orang nggak berani bantu, ya udah kita nggak di depannya Al-As bin Wa'il kita bukan apa-apa, banyak yang nggak bantu. Orang pedagang Zabit ini minta tolong kemana-mana nggak ada yang bantu, akhirnya datang ke Ka'bah. Kemudian di depan Ka'bah dia berorasi, berpuisi, bersyair, dan itu menjadi pusat perhatian semua orang di sana. Nah, salah satunya yaitu mengundang perhatian dari pamannya Rasul yang bernama Zubair bin Abdul Muthalib. Ini tokoh besar, Zubair bin Abdul Muthalib, yang jarang diangkat, kebanyakan di sirah ya, kita banyak angkatnya paman yang lain ya, Abu Thalib. Nah, sebelum Abu Thalib sebenarnya ada tokoh ini, Zubair bin Abdul Muthalib dari Bani Hashim. Kemudian dia tahu ada peristiwa itu dan mengajak orang-orang yang masih lurus-lurus, salah satunya adalah Abdullah bin Jud'an tadi yang jadi tuan rumahnya Hilful Fudul. Ini dari Bani Taim. Bani Taim ini dari keluarganya Abu Bakar. Abu Bakar itu Bani Taim. Akhirnya, wah ini nggak bisa kita selesaikan orang per orang karena yang menjadi lawan adalah Al-As bin Wa'il yang itu di-backup oleh aliansi ya, yang satunya tadi, kubu oposisi tadi. Akhirnya mereka mengumpulkan banyak orang-orang yang itu lurus-lurus, yang masih baik-baik di Mekah untuk menyikapi dan membackup ini semua. Akhirnya terkumpul banyak keluarga di situ, ada Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Taim, Bani Asad. Kalau Bani Taim itu dari keluarganya Abu Bakar, Bani Asad ini dari keluarganya Khadijah. Bani Zuhrah dari keluarganya Abdurrahman bin Auf. Akhirnya mereka semua yang mendeklarasikan untuk membentuk aliansi mencegah kezaliman. Nanti kita akan temui teman-teman, orang-orang yang akan memusuhi Rasulullah secara lantang, secara keras, itu dari kubu mana? Itu kelihatan dari sini. Nanti ketika Rasulullah berdakwah. Begitu juga orang-orang yang itu membela Nabi, meskipun mereka tidak masuk Islam atau belum masuk Islam, itu dari keluarga yang mana kita bisa melihat dari sini. Karena ada aliansi yang itu sebenarnya sudah berjalan secara nggak langsung sebelum ini, kemudian ditegaskan dengan Hilful Fudul ini, dan nanti berlaku. Jadi nanti kita tahu ada aktivitas teman-teman di 3 tahun terakhir Rasulullah di Mekah itu sebelum hijrah ada pemboikotan kan ya? 3 tahun terakhir, mohon maaf. 3 tahun tahun ke-8, 9, 10 kenabian itu ada pemboikotan kan? Yang diboikot itu Bani Hashim sama Bani Muthalib. Loh kenapa Bani Muthalib kok ikut diboikot? Padahal kan Rasulullah itu Bani Hashim. Bani Muthalib juga ikut diboikot dan di Bani Muthalib banyak orang yang kafir. Di Bani Muthalib juga banyak orang, di Bani Hashim pun juga banyak yang belum masuk Islam, tapi mereka semuanya diboikot karena efek dari saling mendukung satu sama lain ini. Dan ini yang dimanfaatkan nanti ketika Rasulullah dakwah. Memanfaatkan nilai-nilai yang sudah berlaku untuk mempermudah dalam aktivitas dakwah. Ya, ngomongin politik dikit lah ya. Oke. Kapan terjadi hilf? Sama ada versi usia 15 tahun, ada versi 20 tahun, tapi yang lebih kuat yaitu ketika Rasulullah usianya 15 tahun.
Kalau sekarang ini kan berarti anak usia kelas berapa? 3 apa ya? 10, 6, 9 ya? Kelas 9 ya? Kelas 3 SMP lah ya? Atau mau masuk SMA kan? Bayangkan. Sebelia itu, semudah itu, ternyata Rasulullah sudah diakui untuk layak membersamai sebuah forum yang itu dihadiri tokoh-tokoh pembesar penting di, eee, keluarga-keluarganya. Itu kan berarti kan Rasulullah sudah dilihat potensinya gitu ya, dilihat potensinya yang menjadi, luar biasa. Karena di mohon maaf, karena di apa namanya, di teks Hilfudul itu seakan-akan bahwa aliansi ini unlimited. Aliansi ini waktunya tidak terbatas sampai bahasa di situ adalah sampai gua atau gunung Hiro itu hilang. Sampai samudra itu hanya tersisa satu tetes gitu. Kan intinya kan mustahil untuk dibubarkan aliansi itu. Ini aliansi penting ternyata Rasulullah dianggap tokoh muda yang itu nanti ketika Rasulullah dewasa bisa melanjutkan perjuangan aliansi ini, gitu. Jadi, ya tentu saja ini bagian dari kematangan Rasulullah. Di usia muda, tapi sudah terakui dengan luar biasa di, kalangan keluarga-keluarga keluarga beliau, bahkan keluarga yang lain. Oke, mudah-mudahan highlight tadi ya, perang Fijar serta Hilful Futur sedikit, memberikan gambaran bagaimana peran Rasulullah di sana. Nanti lebih detail, moga nanti kita bisa buka bareng-bareng di kitab sirah atau mungkin di, pendalaman yang lain ya. Kita masuk ke segmen yang kedua terkait tentang pemugaran Ka'bah. Ini juga sebuah peristiwa yang penting, nanti juga jelas sangat clear sekali bagaimana kedudukan Rasulullah ketika peristiwa ini, dan itu akan menjadi sebuah modal yang besar ketika nanti Rasulullah mendapatkan amanah menjadi nabi gitu ya. Oke, tentang pemugaran Ka'bah, terjadi sebelum masa kenabian, tepatnya 5 tahun sebelum wahyu pertama yang turun. Jadi Rasulullah SAW itu diutus di usia 40. Udah tahu semua kan ya 40 tahun. 5 tahun sebelumnya, terjadi peristiwa ini. Terjadi peristiwa, pemugaran Ka'bah. Kenapa harus dipugar? Kenapa harus direnov Ka'bah ini? Apakah pengen aja Quraisy gitu ya? Karena kita tahu kalau orang atau seseorang atau keluarga atau, pemimpin gitu mungkin sedang menjabat ingin merenov situs atau merenov tempat yang penting, itu dianggap sebuah kehormatan. Apakah pengen aja gitu ya, pengen pengen memperbagus gitu ya? Enggak, tidak, alasannya bukan karena pingin. Karena perlu diketahui, Ka'bah ini ya, Ka'bah ini dianggap oleh orang-orang Quraisy itu bangunan yang suci, bangunan yang sakral, dan keramat lah istilahnya kayak gitu. Ya hakikatnya memang suci sih, tetapi dinilai oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu, "Oh ini nggak boleh main-main kepada Ka'bah ini." Ya itu tadi, meskipun syariat Nabi Ibrahim itu sudah punah ya, sudah hampir nggak ada, tetapi ya penjagaan terhadap Ka'bah ini yang menjadi juga bagian dari syariat Nabi Ibrahim dalam ibadah haji, itu tetap dijaga. Makanya mereka nggak berani apa-apa, ngutak-utik, bahkan megang aja ya, megang dinding Ka'bah itu juga bukan sesuatu yang sederhana bagi mereka. Mereka takut kualat kalau terjadi apa-apa. Sudah terjadi kan beberapa tahun yang lalu, ketika terjadi penyerangan tentara Abrahah yang dengan menggunakan pasukan bergajah. Itu kan orang kafir Quraisy nggak apa-ngapain gitu kan. Udah pasrah aja diserang, silakan diserang, karena tahu bahwa kondisinya nggak bakalan menang kalau dilawan ini tentara Abraha. Yang terjadi ternyata hangus itu, tentara Abraha. Itu kan semakin membuat, wah luar biasa, ini sudah benar-benar ada sangkut pautnya Tuhan ini. Tuhan sangat menjaga sekali yang namanya Ka'bah ini. Akhirnya mereka semakin mengkeramatkan kembali. Tentu saja dalam nilai-nilai jahiliyah ya, berhala dan sebagainya, kemusyrikan. Oke. Kenapa? Makanya kenapa harus dibugar? Ya karena Ka'bah sedang rusak. Karena aktivitas ada sebuah, apa ya, banjir bandang pada saat itu dan merobohkan beberapa sisi, konstruknya juga sudah mulai hancur, banyak konstruk utamanya, karena memang pembangunannya sejak Nabi Ibrahim itu hanya batu ditumpuk aja,
Tidak ada perekat-perekat seperti teknologi pada saat itu ya, kalau bahasa kita sekarang kan aci atau semen gitu ya. Dulu enggak, cuma ditumpuk aja, itu banjir biasa sebenarnya nggak masalah, tapi karena ini banjirnya agak besar, rusak. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ada berhala yang dicuri. Jadi di Ka'bah itu ada kayak semacam lubang, di dalam Ka'bah itu ada lubang yang apa ya, eee, isinya dikhususkan untuk memberikan persembahan kepada Ka'bah, kepada Tuhannya orang-orang kafir. Tapi ditaruhnya di Ka'bah. Itu ada beberapa perhiasan emas di sana. Nah, ada patung rusa dari emas tuh hilang dicuri. Karena ya itu tadi kan nggak ada pengamanan karena bangunannya sudah, ada celah atau apapun itu ya. Tapi ada masalah di sini, gimana cara ini kita layak nggak untuk memugar Ka'bah? Mereka kan takut tadi, takut kualat, takut apa, akhirnya yang paling berani di sini adalah tokoh dari Bani Makhzum lah, lagi-lagi Bani Makhzum nih, Walid bin Mughirah. Ini berani untuk mencoba katakanlah apa ya, kayak, menghancurkan sebuah bagian Ka'bah sehingga nanti bisa direnov. Nah, nanti masyarakat Quraisy itu nunggu Walid bin Mughirah ini ada apa ini efeknya, dapat kualat apa. Kalau gila atau sakit atau bahkan mati, ya udah mereka tidak melanjutkan pemugaran. Tapi kalau Walid bin Mughirah ini sehat-sehat aja, ya udah akhirnya mereka melanjutkan pemugaran. Ditunggu beberapa hari ternyata Walid bin Mughirah sehat, tidak apa-apa. Akhirnya mereka memulai untuk memugar karena ya bahasanya mereka diizinkan nih sama Tuhan gitu. Kita pugar, kita renovasi Ka'bah. Oke. Nah, pembagian pembangunan Ka'bah. Teman-teman harus tahu ya, orang kafir Quraisy ini materi jahiliyah kita kemarin. Mereka itu gila hormat. Apapun akan dilakukan untuk menaikkan dan menjaga harkat martabat kehormatan orang-orang Quraisy. Salah satunya adalah ketika membangun Ka'bah ini. Hanya orang Quraisy, keluarga Quraisy yang berhak membangun Ka'bah. Orang lain nggak boleh. Nyentuh nggak boleh, bantu nggak boleh. Maksudnya menyentuh ya ikut dengan menggunakan tangannya membangun Ka'bah itu mereka tidak mengizinkan. Hanya kami yang paling mulia, kami yang berhak. Seperti itu. Akhirnya mereka membagi-bagi. Ada 4 sisi kan Ka'bah ya. Singkat cerita ya, lanjut langsung aja ada 4 sisi itu dibagi. Ada bagian Hajar Aswad sampai Rukun Irak, itu yang bagian depan Ka'bah, yang ada pintunya ya. Itu Bani Abdul Manaf sama Bani Zuhroh. Satu sisi juga yang lain, ada Bani Asad dan Bani Abduddar. Sisi yang lain juga, pokoknya bagi tugas lah. Pembagiannya bisa dilihat di depan ini slide. Pokoknya semua keluarga-keluarga penting ada di Quraisy dapat kesempatan kemuliaan ini untuk membangun Ka'bah. Nah, sekarang ini yang menarik, pengumpulan modal dan bahan. Kalau bahan dan arsitek, mereka menggunakan konsultan. Wah, keren ini. Yaitu yang bernama Bakum. Dia adalah konsultan dari Romawi, ada yang bilang dari Mesir, ya sama aja ya. Mesir ini juga bagian dari Bizantium Roma. Tapi Bakum nggak boleh nyentuh, nggak boleh ikut cawe-cawe, hanya konsultasi saja. Caranya bagaimana membangun dan sebagainya, konstruknya kayak gimana, desainnya juga mungkin gitu. Dan Bakum ini membawa bahan-bahan bangunan dari Mesir karena nggak sengaja ke Mekah akibat apa ya, kapal yang ditungganginya itu terkena badai, maunya maunya ke Yaman, dari Mesir mau ke Yaman, tapi karena ada badai, mampir ke Mekah. Di Mekah ternyata dimanfaatkan oleh orang Quraisy untuk membantu membangun Ka'bah. Nah, ini yang menarik. Modal untuk membangun Ka'bah itu patungan. Patungan dari perorangan, orang-orang yang kaya-kaya di Quraisy itu bersedia karena mereka wah terhormat kan ya untuk menopang dana dari pembangunan ini. Mereka bangga. Tapi mereka mengajukan syarat. Apa? Untuk pembangunan Ka'bah ini harus dengan menggunakan harta yang toyib. Nah, orang jahiliyah tahu ya ternyata toyib. Karena mereka hanya mengeluarkan kriteria sendiri. Tokoh yang apa namanya? Saya lupa tokohnya, ada namanya ya, yang mengusulkan ini nggak boleh sembarangan harta. Harta yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan gitu ya, dalam membangun Ka'bah ini.
Dan mereka mengeluarkan kriteria thayyib itu. Apa? Bukan hasil dari pelacuran. Ya mereka tahu pelacuran itu busuk ya, pelacuran itu atau perzinahan itu nggak thayyib. Kemudian nggak boleh riba, dari riba. Nggak boleh dari hasil kezaliman, dan nggak boleh dari hasil sengketa kepada orang lain. Nah, dengan pembatasan seperti ini teman-teman, ternyata harta yang terkumpul itu sedikit. Mereka itu kaya, tetapi kayanya itu ya wah benar-benar zolim gitulah mungkin ya. Sehingga ketika difiltrasi gitu ya dengan thayyib, ngumpulnya cuma sedikit. Sehingga nggak bisa membangun persis sebagaimana bangunan Ka'bah sebelumnya, yang itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Akibatnya ada bagian yang nggak terbangun sempurna, yaitu bagian hijr Ismail. Ya, hikmahnya lah ya. Jadi sebenarnya Ka'bah itu nggak kotak ya. Ka'bah itu agak lonjong itu, kemudian di sisinya melengkung. Nah, sisinya yang melengkung ini nggak sempurna terbangunnya oleh orang Quraisy. Di bagian hijr Ismail itu ya yang kita lihat sekarang tidak terbangun sebagaimana dinding-dinding yang lainnya. Karena apa? Karena ini tadi dananya kurang. Dananya kurang. Jadi wajar ya Rasulullah itu sampai prihatin sama kondisi Quraisy ini. Mereka kaya, mereka orang pengusaha sukses, eksportir, importir barang, mereka sangat kemarin kita sudah bahas ya, memiliki ilaf gitu ya. Tetapi ternyata dari sekian hartanya yang banyak itu yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan ternyata cuma sedikit. Ini sampai membuat Rasulullah prihatin. Nah, di tengah-tengah pembangunan Ka'bah ini terjadilah sengketa. Terjadilah sengketa. Awalnya lancar-lancar aja dibangun gitu ya, selesai tinggal Hajar Aswad yang belum dikembalikan ke tempat semula. Kenapa? Karena tidak ada satu kelompok pun yang merelakan meletakkan Hajar Aswad ini oleh kelompok lain. Keluar asobiyah jahiliyahnya. Merasa wakilnya lah yang pantas untuk meletakkan. Sebenarnya kalau kita berpikir secara logika ya cuma satu orang sudah cukup selesai, masalah selesai gitu ya. Tetapi mereka nggak mau. Ini pikiran jahiliyah. Karena menganggap ketika ada orang dari keluarga lain yang meletakkan di sana, berarti keluargaku tidak lebih unggul dari keluarganya. Wah, mereka nggak mau. Harus terhormat keluargaku. Nah, ini berhari-hari akhirnya ini tidak bisa menyembuhkan kata sepakat. Tidak ada satu kelompok pun yang rela ya meletakkan Hajar Aswad ini kepada orang lain. Tiap kelompok merasa wakilnya paling pantas, paling berhak. Secara nggak langsung itulah pengakuan ya bagi orang yang meletakkan Hajar Aswad itu katakanlah Bani Hashim yang meletakkan atau Bani Makhzum. Berarti dia yang paling hebat. Karena Hajar Aswad itu ibarat mahkotanya gitu kan ya bagi mereka. Nah, di riwayat Ibnu Ishaq itu disebutkan mereka itu bertahawaru, takhalafu, wa addu li al-qital. Jadi mulai berdiskusi, rapat gitu, gimana ini solusinya, siapa yang pantas dari Hajar Aswad. Kemudian saling berselisih, saling berbeda pendapat, mulai memanas, hingga nyaris berperang. Dan ini berlangsung selama 5 hari. Berlangsung selama 5 hari. Ini kan sebenarnya masalah sepele gitu ya, tetapi mereka itu nggak mau gitu ya. Masalah kehormatan mereka itu diinjak-injak. Dan ini permasalahan kronis dari jahiliyah sejak dulu seperti ini. Mereka berperang itu hanya disebabkan oleh hal-hal yang sepele, hanya kalah kalah lomba kuda gitu ya. Satu orang dengan orang yang lain lomba kuda atau lomba balapan unta gitu ya. Kalah, kalah karena dicurangi. Itu kan konflik 2 orang kan ya, konflik cuma 2 orang. Tetapi nanti mendol besar di belakang karena yang nanti berkonflik adalah keluarga besarnya masing-masing. Bisa perang. Bisa perang, sampai bertahun-tahun perangnya, ini kan aduh ini nggak apa ya, nggak masuk di akal kalau zaman kita sekarang. Ya itu tuh salah satu aktivitas jahiliyah mereka. Yang paling ditakutkan oleh Rasulullah itu adalah fanatik pada nenek moyang. Jadi yos, nenek moyangku, keluargaku yang paling unggul, keluarga yang lain, nggak mau. Saling bangga-banggaan, sampai berperang. Penduduk Madinah asli, Aus dan Khazraj, tahu ya, nanti kita akan menginjak ke sana. Itu kan 2 keluarga itu. Tapi perang terus bertahun-tahun, nggak selesai-selesai. Perang, yang terakhir adalah perang Bu'ats, dan itu membuat mereka frustasi, mereka nyari solusi apa caranya, qadarullah ketemu Rasulullah. Di ibadah haji hanya
Mereka menerima solusi dari Rasulullah, mereka berbaiat. Ya sama, awalnya karena Aus sama Khazraj ini perang urusan-urusan yang sepele, itu jahiliyah. Nah, sama, ini juga nyaris berperang teman-teman. Nah, itu aduh gimana ya. Dan ini yang parah, yang cekcok itu, yang berselisih itu tokoh-tokoh tuanya, tokoh-tokoh seniornya lah ya, yang seharusnya mereka itu memakan asam dan garam kehidupan lah tokoh-tokoh itu. Ternyata apa ya, nggak ketemu di belanga asam dan garamnya. Sehingga ya apa ya, ya karena mereka merasa akan diinjak-injak kehormatannya kalau ya itu tadi, keluarga lain yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Nah, akhirnya ada satu orang yang okelah ini solusi gitu ya, daripada kita nanti berperang, rugi semua, apalagi nanti orang-orang nggak akan mau datang ke Mekah lagi untuk berdagang, akhirnya mereka tahkim, arbitrase, yaitu Abu Umayyah bin Mughirah. Dia ini usul, "Hai segenap Quraisy," ini dia usul ini ya, "gimana jika kita sepakat apabila ada orang yang masuk pertama kali dari pintu masjid ini," ada riwayat yang mengatakan pintu Bani Syaibah ya, ada pintu khusus yang mereka tunjuk, "kita serahkan kepada orang yang nanti masuk dari pintu itu, sebagai penengah permasalahan ini, dan biarkan dia yang memutuskan atas perselisihan kita." Jadi akhirnya mereka menaruh nasib mereka di takdir lah intinya. Ya nasib-nasiban lah, daripada kita cekcok, mau perang, rugi, akhirnya logikanya ini juga kebuka juga. Jadi mereka sepakat dah, nggak apa-apa, kita tunggu siapa yang masuk dari pintu Bani Syaibah itu. Nah, tokoh-tokoh ini berada di luar, mohon maaf, berada di dalam masjid, di sekitar Ka'bah, nggak mau keluar, menunggu siapa yang pertama kali masuk. Dan mereka menyerahkannya kepada mereka. Wah, mereka harap-harap cemas nih. Yang mereka takutkan itu kan dua. Yang pertama, mohon maaf, yang mereka harapkan itu dua. Yang pertama adalah kalau bisa yang masuk dari keluargaku, masih ini masih ada sobianya. Yang kedua mereka takut yang masuk itu bukan dari kalangan orang terhormat, misal budak. Waduh itu hancur reputasi kita itu ya, yang naruh Hajar Aswad budak. Kan gimana lagi, mereka nggak bisa menentukan, nasib-nasiban lah ya, harap-harap cemas. Akhirnya siapa yang masuk? Nah kita tahu semua kan ya, Rasulullah SAW. Tapi pertanyaannya ya, kenapa kok Rasulullah di luar? Rasulullah nggak termasuk tokoh, Rasulullah nggak ikut bangun Ka'bah, pertanyaannya itu. Rasulullah ikut. Oh, Rasul ikut masuk ke dalam ini, tim pembangunan tadi itu. Ikut membantu. Ya ini aktivitas sosial soalnya. Tapi ketika muncul konflik sengketa tadi, Rasulullah nggak ikut-ikut. Rasulullah keluar masjid, ya udah ya pokoknya nggak ikut-ikut. Karena Rasul tahu ini masyarakat rusak ini kayak gini nih, udah pergi Rasulullah. Nah, jadi Rasul itu bukan seseorang yang diam di rumah, kemudian orang baik, orang lurus gitu aja ya, lemeng-lemeng aja, enggak. Rasulullah itu ikut dalam aktivitas sosial gitu ya. Ada yang bangun Ka'bah, oke. Jadi bisa dibilang Rasulullah itu aktivis sosial pada saat itu. Aktivis sosial. Jadi Rasulullah mengetahui aktivitas masyarakat, masyarakat pun tahu Rasulullah juga ikut di dalam aktivitas-aktivitas itu. Tetapi ketika itu sudah mulai muncul konflik, ya udah Rasulullah mundur. Nah, saat muncul, ini menarik, ketika Rasulullah pertama kali muncul dari pintu itu tadi, ini yang menarik. Mereka yang awalnya pecah gitu ya, berselisih, bahkan mau perang, tanpa dikomando, tanpa diinstruksi, diperintahkan, mereka kompak. Langsung bilang kepada, ya ini ya, menyambut kedatangan Rasulullah. Hada al-amin, Rodina, hada Muhammad. Bayangkan, dari yang nyaris perang tadi, kemudian mereka berharap-harap cemas, ketika Rasulullah masuk, ternyata mereka semuanya kompak ridho. Oh, kalau yang datang Muhammad, kalau yang memutuskan Muhammad, oke kita semuanya ridho. Muhammad orang baik lah. Dia dari kalangan orang mulia, orang baik, Al-Amin, luar biasa. Itu pengakuan aklamasi gitu loh. Dari masyarakat-masyarakat itu. Semua kabinet paham Rasulullah itu orang baik. Rasulullah bisa diandalkan di sini.
Karena apa? Karena setiap insan yang ada di Mekah itu terus terus mendapatkan kebaikan dari Rasulullah. Tidak ada satupun orang yang di Mekah itu tidak mendapatkan sentuhan Rasulullah, tidak ada. Semuanya pernah merasakan. Nah, dan singkat cerita ya kita tahu ya, Rasulullah tanpa kalimat yang panjang, tanpa ceramah yang panjang, hanya beberapa kata-kata saja untuk menyelesaikan masalah ini. Rasulullah menggelar kainnya, kemudian menunjuk 4 orang perwakilan, pegang ujung kain, disuruh pegang. Kemudian Rasulullah meletakkan Hajar Aswad di tengah, kemudian Rasulullah memerintahkan angkat, angkat, kemudian mendekat ke dinding Ka'bah, kemudian Rasulullah meletakkan. Selesai. Nyampe 1 jam atau mungkin 30 menit, nggak nyampe. Cuma 5 menit. Pemimpin itu kayak gini. Rasulullah tahu ini permasalahannya aswabiyah, saling bangga-banggaan. Tapi Rasulullah nggak hanya sekedar, ya udah biar aku aja yang mereka kan sudah ridho kan ya. Ya udah aku aja yang naruh. Enggak, Rasulullah berusaha untuk memfasilitasi mereka semua. Kalian pengen ini kan? Ya seakan-akan sederhananya bilang gitu. Kalian pengen ngangkat bareng-bareng kan? Sebenarnya ini kita bisa selesaikan sama-sama. Gini loh caranya. Pakai kain, taruh di tengah, kita angkat bareng-bareng, ya kan? Semuanya ngangkat kan? Mendekat, semuanya mendekat kan? Kemudian ditaruh. Selesai. Dan mereka tidak ada satupun yang menyelisihi ini. Wah, luar biasa. Di usia 35 tahun, yang itu 5 tahun lagi Rasulullah menjadi nabi, itu ternyata sudah mendapatkan pengakuan dan mereka juga sudah menganggap bahwa Rasulullah ini adalah solusi untuk untuk sosial kemasyarakatan mereka. Tetapi ternyata tidak seperti itu nanti ketika Rasulullah menjadi nabi, mengajak mereka beriman, ternyata mereka malah menolak. Ada alasan yang besar di situ. Salah satunya sudah kita singgung tadi, masalah asobiyah. Mereka nggak rela kalau ada golongan dari Bani Hashim mengaku menjadi nabi. Karena nabi itu kan mulia kan ya. Wah, kehormatannya tercoreng lagi. Mereka nggak mau kehormatannya diinjak-injak hanya karena keluarga yang lain ada yang jadi nabi, keluarga aku nggak ada yang jadi nabi. Hanya mereka memusuhi Rasulullah. Salah satunya itu kenapa alasan. Nah, seharusnya mereka nggak ada alasan untuk tidak menerima Rasulullah. Rasulullah orang baik, mereka mengakui al-amin. Tetapi mereka justru dengan kejahilian mereka, asobiah mereka, kehormatan mereka merasa terinjak, akhirnya mereka nanti memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini waktunya tinggal berapa menit? Ini yang segmen yang keempat belum nyampe. Mudah-mudahan nanti molor dikit nggak apa-apa ya. Yes, Ustaz. Yes, Nanti diingatkan aja kalau harus selesai. Kita masuk ke segmen yang ketiga ya, maaf, yaitu tentang sepenggal pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Otomatis nanti kita akan mengenal sedikit lah ya, sedikit terkait tentang sosok Khadijah ini seperti apa. Karena memang secara nggak langsung nanti kita akan melihat bagaimana kematangan Rasulullah di sini. Di usia yang sangat muda, ya layaknya pemuda-pemuda yang lainnya yang harus melanjutkan jenjang pernikahan, itu juga Rasulullah melaluinya dengan benar-benar matang gitu ya. Tetapi yang paling nggak kalah pentingnya di sini kita juga sedikit mengangkat sosok Khadijah sebagai teladan kita bersama. Teman-teman yang dirahmati Allah, rekan sejawat rahimakumullah, ada banyak alasan ya yang membuat ibunda kita satu ini gitu, itu harus menjadi contoh dan teladan utama kita. Ada banyak alasan lah. Alasan yang pertama jelas beliau adalah ibunda kita. Semua istri-istri Nabi adalah ibu kita. Jadi ibu kita nggak satu. Ada ibu kandung yang melahirkan kita, ada juga ibu bagi orang-orang beriman, yaitu istri Nabi. Salah satunya adalah Khadijah. Itu alasan pertama kita harus menjadikan Khadijah menjadi teladan kita. Tidak hanya yang untuk perempuan saja ya, yang laki-laki juga harus bisa belajar terhadap sosok yang luar biasa ini. Yang kedua adalah beliau adalah manusia yang pertama kali masuk Islam. Tidak wanita ya, bukan hanya dari golongan wanita yang masuk Islam, tetapi manusia pertama. Hal poin ini saja itu sudah kita anggap Khadijah unggul dari segalanya.
unggul segalanya lah, unggul dari siapapun. Dan yang ketiga, tentu saja beliau adalah pendukung utama dakwah Rasulullah dengan segala apa yang dia miliki. Sebagai istri, sebagai pendamping, sebagai penghibur, dan seterusnya. Segala yang menimpa diri Rasulullah itu kecemasan, kekhawatiran, kesedihan, itu sirna, hilang ketika Rasulullah itu kembali ke rumah, mengetuk pintu dan dibukakan oleh Khadijah. Disambut dengan baik, itu kesedihan Rasulullah hilang. Itu alasan yang membuat apa ya, menempatkan Khadijah itu menjadi lebih dari segalanya lah, lebih dari segalanya. Sampai ketika Khadijah telah wafat, kemudian Rasulullah dengan wafanya itu senantiasa membalas kebaikan Khadijah dengan menyantuni keluarganya Khadijah dan seterusnya sampai suka menyebut nama-nama Khadijah, membuat Aisyah cemburu, membuat Aisyah cemburu. Aisyah bilang, "Oh, kenapa wahai Rasulullah engkau selalu menyebut Khadijah? Lagi-lagi Khadijah. Bukankah Allah telah menggantikan wanita yang lebih baik darinya?" Ada yang bilang lebih baik dari wanita tua itu ya. Nah, ini bahasa cemburu. Rasulullah tahu ini cemburu Aisyah itu. Tapi cemburunya pakai ilmu. Kemudian Rasulullah menjawab, maaf Aisyah, demi Allah, Allah tidak menggantikan Khadijah dengan wanita yang lebih baik. Wah, itu kayak ibarat luka diserami sama alkohol gitu ya sama. Tapi Aisyah tahu cemburunya itu harus berlandaskan ilmu. Gak ada yang bisa melampaui jasa-jasanya Khadijah. Nggak ada. Dan keluar juga kan statementnya Khadijah adalah satu dari 4 wanita yang sempurna. Kalau dari golongan laki-laki banyak yang sempurna, tapi untuk wanita hanya 4. Dan salah satunya adalah Khadijah. Kita coba mengenal sosok Khadijah. Beliau adalah keturunan dari Bani Asad. Kalau Rasulullah itu Bani Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, kalau Khadijah itu Bani Asad, jadi Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Qusay. Jadi ketemunya di Qusay. Jadi masih satu keluarga dengan Rasulullah. Masih satu garis keturunan lah Qusay. Qusay ini perannya juga besar sebenarnya. Dari keluarga dengan kedudukan yang mulia, bangsawan dan banyak tokoh penting di dalamnya. Yang membuat Bani Asad ini terpandang adalah ya karena tokoh-tokoh di sana banyak tokoh-tokoh yang penting. Dan yang paling menonjol juga adalah Bani Asad ini kaya-kaya. Berasal dari pengusaha yang sukses-sukses semua, kaya raya. Jadi kita nggak heran bakat pedagang itu menurun ke Khadijah. Khadijah mewarisi bakat perniagaan dari keluarganya. Tidak heran ketika Khadijah itu ya sudah memiliki harta yang melimpah. Dari kecil, besar, nggak pernah susah Khadijah ini. Terus pokoknya, apa ya, bahasa saya crazy rich lah ya, crazy rich. Keluarga dari crazy rich. Bisa dibayangkan, sudah kaya raya, terpandang, kira-kira orang atau wanita seperti ini kalau hidup itu gaya hidupnya gimana? Pasti nggak mudah kan untuk menjaga gitu ya. Pasti akan ada ya kehedonan dan sebagainya. Tapi tidak dengan Khadijah. Tidak dengan Khadijah. Khadijah itu di masa jahiliyah saja, di tengah-tengah kebusukan jahiliyah itu mendapatkan julukan. Kalau Rasulullah kan Al-Amin ya. Kalau Khadijah itu At-Thahirah, wanita yang suci. Karena orang-orang dan masyarakat di sana tahu bahwa Khadijah ini orang baik, orang suci. Tidak pernah aktivitas keburukan lah intinya di situ. Ditambah lagi ada statement kalau nggak salah ini dari Ibnu Ishaq ya atau Ibnu Hisham. Wa kanat Khadijah imro'atan hazimatan syarifatan labibah. Wah, sempurna sekali ini. Terpandang, hazimah itu artinya apa ya? Tegar lah, tegar. Wanita yang tegar, tegas, berani mengambil keputusan. Ini kan ciri khasnya pengusaha ya. Hazimah, syarifah, mulia, terpandang, dihormati. Dan labibah, cerdas. Mentalnya matang, kejiwaannya sangat luar biasa. Jadi Khadijah ini menggabungkan semua kebaikan. Bangsawan iya, kaya raya iya, baiknya juga iya,
Solihah lah kalau bahasa kita, bahasa Islamnya solihah lah. Hanif. Kalau perempuan ya Hanifah ya. Yang keempat bisa menjaga diri, itu penting. Masya Allah. Tapi di tengah-tengah kesempurnaan beliau, Bunda Khadijah ini masih memiliki kekurangan. Apa itu kekurangannya? Yaitu di urusan rumah tangga. Kenapa emangnya? Sebenarnya bukan masalah keluarganya bermasalah, enggak. Tapi Rasulullah ini menjanda, mohon maaf, Khadijah ini, Bunda Khadijah itu menjanda sampai 2 kali. Jadi tidak pernah merasakan bagaimana ya kehidupan keluarga yang harmonis secara jangka panjang gitulah. Karena 2 suaminya itu meninggal. Yang pertama adalah Atiq bin Abid dari Bani Makhzum, luar biasa. Bani Makhzum kan golongan yang terpandang tadi. Dikurani 1 anak namanya Hindun, kalau nggak salah anak laki-laki ini, laki-laki Hindun. Kalau yang kedua Hindun juga dari Abu Halah bin Zurarah dari Bani Tamim. Ini dari keluarga bangsawan juga, namanya Hindun juga anaknya. Jadi anaknya Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah sudah 2. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira wanita seperti ini sudah kaya raya, terpandang, perangannya baik, janda lagi ya. Ada nggak laki-laki yang tertarik? Banyak, banyak. Disebutkan di situ, eee, ini ya, disebutkan di situ, kullu qaumiha kana harisa 'ala dzalik. Banyak orang yang tertarik kepada Khadijah. Ini gimana tidak ya, bangsawan, kaya, masih muda, kemudian baik perangainya, banyak. Tetapi ini, lau yaqdiru alaih. Apa artinya? Mereka mental, sudah nggak pede duluan gitu ya, nggak tahu harus menawarkan apa ke Khadijah gitu. Menawarkan bangsawan, "Aku loh bangsawan ingin menikahimu." Ya, Khadijah bangsawan. Menawarkan kekayaan, loh, Khadijah kaya raya. Jadi Khadijah itu disebutkan kalau berdagang, itu kalau disejajarkan dengan pedagang laki-laki, itu pedagang laki-laki harus konsorsium dulu untuk menyaingi kafilah dagangnya Khadijah, luar biasa. Jadi laki-laki kaya raya mau melamar Khadijah, "Aku loh sudah kaya, nggak butuh, aku nggak lebih kaya ketika menikahimu," gitu loh intinya. Jadi orang mau melamar, mau mendekati Khadijah itu nggak kuasa, nggak pede gitulah ya, mental. Karena tidak sesuai dengan kriteria dari Khadijah. Jadi ternyata Khadijah itu memiliki kriteria. Kriteria yang spesifik yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Itu yang membuat Khadijah agak lama menjadanya, nggak langsung ini. Ketika wafat, suami yang kedua nggak langsung menikah. Karena tahu bahwa pernikahanku yang selanjutnya ini harus sesuai dengan kriteriaku. Spesifik. Apa itu kriterianya? Nah, itu ternyata nggak banyak lelaki yang memiliki kriteria tersebut. Hingga suatu peristiwa Rasulullah SAW melaksanakan perdagangan ke Syam. Membawa barang dagang dari Khadijah. Ini diawali dari dialognya Abu Thalib kepada Rasulullah. Abu Thalib bilang, singkat cerita ya Rasulullah, jadi Rasulullah ini selama ini dagang, menawarkan dagangan kepada atau menjajakan dagangannya paman-pamannya. Kenapa? Ingat, Rasulullah memiliki sifat wafa ya, wafa yang tak bertepi kemarin. Ingin membalas jasa paman-pamannya yang sudah mengasuhinya. Akhirnya Rasulullah nggak nyari untung akhirnya berdagang itu. Untungnya besar, tetapi semuanya diserahkan kepada pamannya. Sebagai bentuk balas budi atas kebaikan pamannya yang telah mengasuhnya. Nah, Abu Thalib tahu bahwa sudah saatnya Muhammad ini membawa dagangan sendiri intinya, modal-modal sendiri. Karena modalnya nggak banyak, disarankan membawa dagangan dari orang lain. Dan Abu Thalib menyarankan satu, yaitu bawalah dagangannya Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah ini adalah pengusaha yang mampu membayar lebih, upah lebih dibandingkan dengan pedagang-pedagang yang lain. Karena ya berkelas, Khadijah berkelas. Khadijah tahu merek, tahu kelas. Artinya profesional sekali. Karena rate harganya pekerja atau mending pedagang itu segini katakanlah, Khadijah di atasnya. Karena tuntutannya besar. Kelasnya beda Khadijah itu. Nah,
Singkat cerita, dialog dari Abu Thalib sama Muhammad ini diketahui oleh seseorang, kemudian orang ini bilang kepada Khadijah. Khadijah tahu bahwa selama ini dia mempekerjakan banyak orang, tetapi satu yang belum dia pekerjakan. Siapa? Muhammad. Karena Abu Thalib mengakui bahwa bilang kepada Muhammad sebelumnya, andai kata orang tahu, orang lain tahu bahwa engkau bersedia membawa barang dagangan orang lain, tidak membawa barang dagangan paman-pamanmu, mereka niscaya akan berebut untuk memilihmu untuk membawa barang dagangannya. Karena masyarakat Mekah tahu, wah ini profesional banget ini Rasulullah, pasti untung. Dan Khadijah tahu juga. Di antara lelaki-lelaki lain yang membawa barang dagangan Khadijah, satu yang belum mencoba, yaitu Muhammad ini. Nah, akhirnya ya udah Rasulullah membawa barang dagangannya Khadijah, tapi ketika Rasul membawa barang dagangannya Khadijah, Khadijah tidak membiarkan Rasulullah berangkat sendiri. Khadijah menyertakan salah satu asisten yang paling dipercayanya ya, namanya Maisarah, untuk mendampingi Rasulullah berdagang ke Syam. Maisarah di sini cowok ya, bukan cewek. Ya ada tak marbutohnya di belakang, tapi bukan berarti beliau cewek ya, enggak. Maisarah itu cowok. Ya iyalah, berdagang itu hitungannya mingguan ya. Atau bulanan bahkan kalau ke Syam kan 2000 kilometer itu. Berbulan-bulan. 2 sampai 3 bulan. Kalau perempuan kelihatannya nggak masuk akal untuk membersami Rasulullah. Makanya Maisarah ini laki-laki ya, disclaimer ini. Kenapa? Karena ada satu misi khusus yang ingin Khadijah berikan kepada Maisarah. Nanti sepulang dagang, Maisarah bertemu dengan Khadijah, ternyata yang ditanyakan oleh Khadijah tidak hanya sekedar masalah untung rugi dari barang dagangan yang dibawa ke Syam itu. Ternyata Khadijah ingin mengetahui sisi-sisi pribadi dari Rasulullah. Karena hanya dengan berpergian, safar, itu seseorang itu akan mengetahui sifat aslinya itu kayak gimana. Makanya kalau kita belum bisa dikatakan saudara kan ya katanya Rasulullah, kalau kita itu belum tahu karakter pribadi saudara kita dengan cara berdagang atau berpergian. Berpergian lah ya, safar. Karena safar itu satu akar kata dengan sufur. Sufur itu artinya transparan. Gimana tidak kalau sama seseorang kita ketemunya mungkin 6 jam sehari, 8 jam sehari. Tapi kalau safar kan 24 jam. Dan itu berhari-hari kita tahu seluk-beluk orang itu. Kalau panik seperti apa, kalau sedih kayak gimana, kalau senang juga seperti apa. Sehingga semuanya tercatat oleh Maisyarah. Dilaporkanlah ke Khadijah. Dan Khadijah dengan mantap akhirnya bilang kepada salah satu temannya, akhirnya yang selama ini kucari telah kutemukan. Selama ini yang hilang telah kutemukan. Nah, proses pranikah. Jadi yang aktif di sini Khadijah. Jelas, clear di sini. Yang aktif di sini Khadijah. Ada dua riwayat, riwayat Ibnu Ishaq sama riwayat dari Al-Waqidi. Yang pertama Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Khadijah langsung ngirim utusan untuk nembak Rasulullah. Bersedia enggak menikah gitu. Tapi ada riwayat dari Al-Waqidi mengatakan ada perantara. Jadi enggak langsung. Perantaranya adalah melalui temannya, teman Khadijah yang bernama Nafisah. Untuk menanyakan, ya memprolog lah dengan Rasulullah seperti apa. Nah, saya tidak menuliskan di slide dialognya Nafisah. Jadi Nafisah akhirnya bertemu dengan Rasulullah. Nafisah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apa sih?" Ini kan Nafisah membawa misi, dia membawa misi. "Wahai Muhammad, apa sih yang sebenarnya menghalangi untuk menikah? Engkau kan sudah matang, sudah cukup untuk menikah. Kenapa enggak nikah-nikah sampai sekarang?" Jawaban Rasulullah itu simple, enggak bertele-tele. Kayak para jomblo sekarang ini, "Wah, kuliah dulu, belum siap." Enggak, Kak. Jawabannya Rasulullah itu tegas, jelas, satu poin. Apa? "Ma biyadi ma atazawwajuhu bihi." Rasulullah belum menikah sampai saat ini karena tidak memiliki modal untuk menikah. Nafisah tahu, oh poinnya dapat. Rasulullah, Muhammad ini enggak punya modal, enggak punya modal. Akhirnya masuk di sini kan akhirnya Nafisah. "Wahai Muhammad, bagaimana ya jika ada seseorang wanita itu kaya raya,
dari golongan yang terpandang, golongan bangsawan, masih muda, baik hati ya, maksudnya baik orangnya, perangainya juga baik, tetapi dia tidak mempermasalahkan masalah ekonomi. Udah, itu nggak masalah ekonomi. Kira-kira kalau ada orang seperti ini, kamu mau nggak? Sederhananya gitu, Nafisa, nanyain. Lagi-lagi Rasulullah nggak, "Ah, yang bener, emang ada orang kayak gitu?" Enggak, Rasulullah gentle gitu ya. Emang ada orang yang seperti itu gitu? Ada. Man hiya? Siapa dia? Kemudian Nafisa bilang, "Khadijah." Khadijah. Nah, lihat jawaban Rasulullah. Nggak ngambang, ya tadi tegas ya, matang sekali nih Rasulullah. Rasulullah bilang, "Wa kaifi li bidzalik." Gimana caranya aku menghubungi Khadijah? Jadi mau, secara nggak langsung Rasulullah mau. Ya iya iyalah, ya jadi memang sebenarnya sudah ada keinginan menikah sebenarnya dari Rasul, tapi tadi kan ketika dalam modal lah. Rasulullah masih ingin berkhidmat kepada para paman-pamannya itu. Akhirnya Nafisah sudah dapat poinnya, udahlah untuk urusan ke Khadijah biar aku yang meng-handle. Engkau bilang ke paman-pamanmu. Udah selesai, masalah clear, Rasulullah mau, Khadijah pun mau, gayung bersambut, paman-pamannya pun juga bersedia, ya senang sekali kan Abu Thalib apalagi. Yang awalnya itu sudah menawarkan Khadijah berdagang, lah ini malah jadi istrinya gitu. Singkat cerita langsung ke prosesi pernikahan. Nah, prosesi pernikahan ini singkat aja, nanti, ada beberapa poin yang coba kita angkat. Yang pertama adalah waktu pernikahan. Waktu pernikahannya adalah ketika Rasulullah berumur 25. Mohon maaf, akhir bulan Safar di usia tahun ke-26 tahun gajah. Berarti Rasulullah usianya 25. 25 tahun lebih sekian bulan lah, 25 tahun. Usianya Rasulullah. Bagaimana usia Khadijah? Ada yang tahu berapa usia Khadijah? 40. 40? Ya, itu betul, 40. Tapi ada pendapat yang lain yang lebih kuat. Yang 40 tahun itu pendapatnya Al-Waqidi. Al-Waqidi, ya Al-Waqidi. Beliau memaparkan bahwa Khadijah itu usianya 40 tahun. Dan 40 tahun ini yang paling masyhur di antara kita. Tapi yang paling masyhur bukan berarti yang paling kuat, yang paling valid. Ternyata ada yang lebih valid dari 40. Riwayat dari Ibnu Hisham atau Ibnu Ishaq, yaitu 28. Jadi usia Rasulullah 25, usia Khadijah 28. Pas. Oke lah kalau 40 sebenarnya ya nggak jauh-jauh amat lah. Kita ngelihat orang sukses 40 tahun, ibu-ibu bukan ibu-ibu ya, ya wanita setengah baya 40 tahun kan ya masih pantas lah Rasulullah bersanding dengan beliau gitu ya. Tetapi teman-teman harus diketahui yang paling kuat adalah 28. 28 tahun. Dan itu nanti ada yang ulama yang menganalisis tentang kelahirannya Khadijah dengan anak-anaknya, usia anak-anaknya berapa, Khadijah di usia berapa itu yang paling logis ya di usia 28. Oke, yang ketiga adalah pidato Abu Thalib sebagai walinya ya, yang nanti menyinggung masalah mahar, maharnya Rasulullah. Pidatonya luar biasa, teman-teman nanti bisa bacalah di kitab-kitab sirah, pokoknya disanjung-sanjung lah, disanjung-sanjung tentang Quraisynya, disanjung tentang Muhammad ini orang yang baik, orang yang teladan, al-amin, wes pokoknya terpandang lah, tidak ada sosok yang bisa menyaingi Muhammad. Nah, tetapi ketika akhir Abu Thalib bilang seperti ini, wa in kana fi mali killan, bahwa sesungguhnya dalam urusan harta Muhammad ini nggak punya apa-apa. Jujur. Tapi sudah diangkat tadi di awal di pidatonya Abu Thalib. Oh, Rasulullah itu gini, Muhammad itu kayak gini gini gini. Tetapi urusan harta Muhammad ini nggak punya apa-apa. Tetapi bukankah harta itu akan sirna kata Abu Thalib. Sementara perangai yang baik, budi pekerti yang luhur itu yang lebih abadi. Wah, itu diangkat lagi gitu ya. Kemudian menyampaikan anunya, maksudnya kepada keluarga Khadijah dengan menyampaikan mahar. Maharnya adalah 20 ekor unta tanpa merah. 20 ekor unta dan harus dipahami 20 ini dibantu oleh paman-pamannya, sebagian dibayar cash,
sebagian dibayar nyicil. Jadi nggak langsung cash 20 unta. Ada ya, Rasulullah ternyata manusia yang paling hebat, paling mulia di muka bumi itu. Mahar pernikahannya nyicil. Dan hanya 20 ekor unta, itu sedikit. Ukuran untuk orang kaya sekaya Khadijah, 20 ekor unta itu sedikit. Kecuali kalau 100. Kita tahu dulu Abdurrahman bin Auf nanti di Madinah itu menyumbang 1.000 ekor unta. Nah ini Rasulullah cuma ngasih 20. Itu pun nyicil. Masya Allah. Jadi kan nanti jadi syariat kan ya. Wanita yang paling baik adalah mereka yang memiliki mahar yang ringan. Bukan kecil loh ya, yang meringankan. Oke. Nah, orang-orang pasti beranggapan, kenapa sih kok mau menerima Rasulullah gitu ya? Apa sih yang dicari dari Rasulullah gitu? Ternyata ya itu tadi ya, bukan kekayaan, bukan kedudukan, bukan ketampanan, enggak, bukan. Tetapi ada sesuatu yang lebih berharga dibandingkan itu semua, yaitu apa ya? Nilai-nilai luhur, spiritualitas, kejiwaan yang matang, yang menenangkan. Bahasa kita sebenarnya nilai iman ya, tapi pada saat itu kan tidak ada definisi iman, Mas Ian, belum. Rasulullah belum jadi nabi. Itu yang dicari, dahaga. Khadijah itu belum tertuntaskan di sana. Khadijah mencari seseorang yang bisa mengisi kekurangan yang ada di dalam diri. Yang itu hanya ada di diri Rasulullah SAW. Jadi asas pernikahannya itu benar-benar mulia, barokah. Khadijah tidak fokus kepada kekurangan-kekurangan pasangannya. Khadijah fokus kepada kelebihannya. Apa sih yang dimiliki Rasulullah? Itu yang bisa aku manfaatkan untuk menutupi kekuranganku. Nah, dan nanti akan membuat sesuatu yang lain seperti apa, kedudukan, harta itu menjadi sesuatu yang nggak primer lagi bagi Khadijah. Kan sudah mendapatkan ini, dahaganya sudah terpenuhi gitu. Sudah mendampingi Rasulullah dengan perang yang sangat luar biasa itu. Apalagi nanti ketika jadi nabi, wah sempurna. Ini yang dicari. Aku ini selama ini mencari hal-hal yang seperti ini, nilai-nilai spiritualitasan yang seperti ini. Makanya Khadijah itu hartanya habis digunakan Rasulullah dalam aktivitas kebaikan. Itu tidak pernah protes Khadijah. Tidak pernah protes. Sebelum jadi nabi pun Rasulullah sudah berperilaku baik. Kita sudah membahasnya tadi. Testimoni Khadijah juga ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama itu kan dihibur. Gak mungkin, wahai suamiku, ini adalah pertanda buruk. Engkau itu orang baik, senantiasa menjaga silaturahim, senantiasa mengangkat beban orang lain, menjamu orang lain, menjadikan aktivitas sosial, ada bencana dibantu. Itu semuanya engkau gunakan. Engkau aktivitasmu seperti itu, nggak mungkin. Itu pertanda buruk ketika Jibril datang pertama kali kan Rasulullah takut. Enggak. Engkau itu orang baik, suka bersilaturahim suka ini. Dan semuanya ini adalah aktivitas kebaikan Rasulullah yang menggunakan dana. Dananya siapa yang digunakan? Khadijah. Jadi Khadijah itu sudah selesai lah dalam kehidupan dunianya. Semuanya sudah diraih. Makanya ada sebuah state yang ingin dicapai oleh Khadijah di situ. Nilai-nilai luhur. Dan itu ada di dalam akhlak bersihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah menjadi nabi, ya tambah tadi saya bilang sudah sempurna. Jadi Rasulullah nanggung, apalagi ketika jadi nabi banyak yang masuk Islam dari kalangan-kalangan budak, harus memerdekakan budak itu kan pakai dananya Khadijah. Ketika budak-budak itu merdeka, butuh santunan, butuh santunan kehidupan, butuh bantuan, logistik dan sebagainya. Itu kan pakai uangnya Khadijah. Selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah menggunakan dananya Khadijah. Dan Khadijah tidak pernah protes sama sekali. Apalagi saat pemboikotan. Nah ini, klimaksnya saat pemboikotan. Pemboikotan itu juga ya tadi sudah kita singgung. Bani Hashim, Bani Muthalib, semuanya kaum muslimin di boikot, nggak boleh berinteraksi, nggak boleh berdagang, nggak boleh dikasih bantuan oleh apapun. Dan otomatis orang-orang yang kaya harus mensupport orang-orang yang membutuhkan. Dan Rasulullah di sini menggunakan dananya Khadijah. Di 3 tahun terakhir, dana Khadijah benar-benar habis, ludes. Jadi wanita yang terpandang, kaya raya, kemudian berlimpah sepanjang hidupnya, nggak pernah susah dalam sepanjang hidupnya.
Justru 3 tahun terakhir hidupnya ya, ketika diboikot itu hartanya habis untuk mensupport dakwah Rasulullah. Tidur di dalam tenda, beratapkan langit, beralaskan tanah, mendampingi suami tercinta. Ini bahagia Khadijah kayak gini. Khadijah selama 15 tahun hidup bahagia sempurna, 10 tahun lanjut dengan bersama Rasulullah menjadi nabi, yang semula dipuji, terhormat, akhirnya dicaci, dihina, dilecehkan, dan seterusnya. Dan selama itu pula, Khadijah tidak pernah menunjukkan raut wajah yang sedih, raut wajah yang kecewa. Tidak bertanya kepada Rasulullah, wahai suamiku, ini kenapa kita seperti ini? Hidupku kok jadi seperti ini? Tidak, tidak pernah. Ada wanita yang seperti ini, bisa mendedikasikan segala apa yang ada untuk nilai-nilai kebaikan. Makanya Khadijah itu sempurna, menjauhi betul gitu ya, mendalami dan menikmati penderitaan selama mendampingi Rasulullah menjadi nabi. Ini slide terakhir, Khadijah, ibunda kita, pada suatu hari ya, Jibril datang kepada Rasulullah sambil berkata, wahai Rasulullah, sebentar lagi Khadijah datang. Ia datang kepadamu dengan membawa sebuah wadah berisi lauk. Ada yang bilang sup, ada yang bilang kurma. Apabila datang kepadamu, aku minta tolong engkau sampaikan, Allah memberikan salam untuknya. Allah memberikan salam untuk bunda kita Khadijah. Allah yang ada di langit ketujuh ya, langit di atas langit ketujuh itu harus apa namanya ya, memberikan salam yang luar biasa kepada ibunda kita. Kemudian disampaikan kepada Khadijah, wahai Khadijah, barusan Jibril datang. Beliau menyampaikan info bahwa Allah SWT memberikan salam untukmu. Kaget Khadijah. Allahumma antas salam. Seharusnya kan kita yang memberikan salam kepada Allah kan. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa alaika yaudus salam. Tetapi di sini Allah secara khusus menitipkan salamnya kepada Khadijah. Tidak berhenti di situ. Jibril juga memberitahukan kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan kepada Khadijah bahwa rumahnya di surga sudah siap. Orangnya masih ada di dunia, masih hidup. Beberapa tahun lagi masih hidup, tapi rumahnya sudah siap di atas sana. Dan lalu disebutkan, rumahnya itu dari bambu. Jadi ya kayak klasik banget gitu ya, ruas-ruas bambu. Tapi bukan dari bambu. Kalau dari bambu itu kan akan ada kebisingan, keriuhan. Enggak. Tidak bising, tidak melelahkan rumahnya Khadijah. Dan rumah di sini bukan artian rumah gubuk, enggak. Kalau di surga ya istana. Istana. Itu di Rasul orangnya masih ada di dunia, masih hidup beberapa tahun lagi, tetapi rumahnya sudah jadi. Berarti kan sudah ridho Allah dengan manusia seperti ini. Allah SWT juga sudah ridho kepada wanita yang paling mulia ini. Mungkin itu terakhir dari ini slide terakhir nggak salah. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kita bisa meneladani Bunda Khadijah ini. Tidak, ya kalau mau menjadi Khadijah mustahil lah. Tapi banyak yang bisa diteladani sosok wanita yang sempurna ini, ibunda kita ini. Dan sesuai dengan janji Allah SWT, penduduk surga itu yatazawarun, yatazawarun. Artinya saling mengunjungi. Saya baru tahu ya, penduduk surga itu bisa saling mengunjungi. Ini kenikmatan tersendiri. Dan semoga saya pribadi ya pengen banget lah. Ya teman-teman juga lah. Semoga memiliki keinginan yang sama. Kita di surga mengunjungi rumahnya Khadijah. Rumah ibunda kita ini. Kita ketuk pintunya yang indah itu. Kemudian dibukakan dengan lembut. Kita menyapa bunda kita. Gitu. Wahai ibunda, ini aku anakmu. Aku mengenalmu. Aku mencintaimu. Kemudian kita disambut, disuruh masuk. Ayo masuk anakku, duduk. Bunda punya banyak cerita untukmu. Masya Allah, itu kan indah sekali. Membersamai
wanita yang sempurna. Allah taala alam bisawab. Sekali lagi semoga Allah memberikan kesempatan meskipun kita tahu diri lah ya, semoga kedudukan kita di surga juga enggak apes-apes amat. Tetapi dengan kita mengenal sosok yang luar biasa ini menjadi asbab Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya agar Allah izinkan kita untuk bertemu dengan orang-orang soleh. Termasuk salah satunya adalah ibunda kita satu ini, Khadijah radhiyallahu anha. Saya cukupkan sekian, saya serahkan kepada Dr. Agung. Allah taala alam. Jazakallah khairan Ustaz Dr. Faisal Mahdi atas pemaparannya pada seri ketiga Sirah Nabawiyah ini. Alhamdulillah kita jadi lebih terbuka dari beberapa hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak familiar dengan saya pribadi, seperti contohnya perang apa Ustaz? Apunten. Gimana? Perang pertama Rasulullah, perang Fijar, ya, Iya, Fijar. perang Fijar, perang Fijar. Kemudian persekutuan kebaikan, apa istilahnya tadi Ustaz? Apunten saya. Fudul, Hilful Fudul ya, Hilful Hilful Fudul Fudul. ya. Ya, ngapunten saya pribadi baru mengetahui itu. Kemudian kita mengetahui bagaimana ketika Ka'bah dipugar gitu, dan peran Rasulullah sebagai al-amin di kalangan Bani Bani ya, Quraisy gitu ya. Quraisy. Alhamdulillah kemudian diakhiri dengan bagaimana kisah nikah Rasulullah dengan ibunda kita bersama Sayyidah Khadijatul Kubra, insyaallah. Mohon dibantu untuk memimpin doa Ustaz untuk mengakhiri kajian kita sore hari ini. Semoga kita dapat istiqomah untuk mengkaji keilmuan terutama sirah nabawiyah ini sampai dengan khatam insyaallah, dan ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Matur nuwun Ustaz. Oke. Baik, kita berdoa bersama-sama ya, di waktu yang baik ini, di waktu yang mustajabah ini, di hari Jumat, di penghujung hari, menjelang maghrib adalah waktu yang Masya Allah, Allah benar-benar mengangkat seluruh doa yang dipanjatkan hamba-hambanya. Dan kita berharap salah satu doa kita menjadi asbab juga kebaikan-kebaikan kita di dunia dan akhirat. Kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhina yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan washi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yastajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. 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 ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terus Ustaz, kita tutup kajian kali ini dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa Bismillahirrahmanirrahim. bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih dan mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian hari Ahad pagi bersama Dr. Zainud Jufri, LCMHI. Matur nuwun Ustaz, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.